Tok tok tok. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Salsa kali ini di Indodax Room volume ke-13 yang seperti biasa disiarkan langsung secara live melalui Zoom. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada kalian selalu dalam keadaan sehat ya, karena kesehatan itu penting banget di masa pandemi saat ini. Oke, buat yang belum tahu, Indodax Room itu merupakan sebuah mini talk show di mana kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing yang pastinya seputar blockchain, trading aset kripto dan juga seputar cryptocurrency pokoknya. Dan di sini kita akan mengundang narasumber terpercaya yang pastinya kalian para penonton, para member setia Indodax juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumbernya. Wah, menarik banget kan? Dan tayangannya nanti akan ditayangkan kembali melalui YouTube channelnya Indodax. Bukan Indodax Room nih namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah teman-teman. Jadi kalian harus stay tune sampai akhir acara karena nanti di akhir acara Salsa akan membagikan merchandise eksklusif dari Indodax Room di mana di dalamnya terdapat e-money limited edition. Wow, menarik banget. Jadi jangan sampai kalian kelewatan. Buat yang baru join, tetap pantengin terus karena sebentar lagi kita akan mulai nih acara bincang-bincangnya di Indodax Room volume ke-13 kali ini. Oke, sebelumnya Salsa juga mau ngasih tahu nih kalau Indodax sekarang mempunyai official group Telegram di mana kalian bisa join sekarang ya, join. Buat kamu yang belum join langsung aja join. Cari username-nya @indodaxroom ya teman-teman, huruf kecil semua. Nah, langsung aja gabung karena apa? Dengan kalian gabung di official group Telegramnya Indodax, kalian bisa sharing dan yang pastinya terupdate nih mengenai info-info menarik dan terbaru seputar teknologi blockchain dan juga trading aset kripto. Nah, selain itu Salsa juga mengucapkan makasih nih buat teman-teman yang udah daftar dan juga yang pastinya join pada malam hari ini di Indodax Room volume ke-13. Oke, Salsa mau ingetin lagi buat kamu yang baru join, yuk kita masih di awal-awal nih. Salsa mau ingetin buat jangan sampai ketinggalan sampai penghujung acara karena nanti di penghujung acara Salsa akan membagikan merchandise eksklusif di mana di dalamnya terdapat e-money limited edition. Wah, menarik banget ya teman-teman dan caranya gampang banget buat dapetin merchandise tersebut. Sebentar lagi Salsa akan kasih tahu gimana caranya. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi yuk langsung aja kita kenalan dengan narasumber pada malam hari ini. Buat kamu yang lagi nonton nih, yuk langsung aja kita sambut, kita sapa-sapa dulu nih siapa sih narasumber pada malam hari ini. Oke, kita kedatangan trader Indodax yaitu Kak Steven. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabarnya nih Kak? Baik Kak. Oke, baik ya. Datangin di Indodax Room. Iya, wah makasih juga nih, Salsa juga makasih banget karena Kak Steven udah mau hadir di Indodax Room pada kesempatan kali ini nih teman-teman. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih Kak yang pastinya seputar topik menarik pada malam hari ini. Udah siap Kak? Siap dong. Ya dong, karena sebentar lagi Kak Steven bakal berbagi informasi nih, sharing-sharing juga, ngobrol juga yang pastinya seputar trading ala Indodax. Okay. Wow, menarik banget ya teman-teman. Oke, bagi kalian tentunya nih yang sedang menggeluti dunia kripto, yang pastinya baru belajar atau baru terjun ke dunia blockchain dan trading aset kripto, Indodax Room ini adalah wadah yang paling tepat untuk kalian ikuti setiap volumenya. Karena apa? Kalian bisa mendapatkan informasi dan bisa dengerin juga ngobrol-ngobrol yang pastinya dengan narasumber terpercaya secara gratis teman-teman. Kapan lagi ya nggak? Nah, sekarang kita sebelum masuk ke pertanyaan, sebelum masuk ke ngobrol-ngobrol nih sama Kak Steven, Salsa juga mau kasih tahu gimana sih caranya dapetin merchandise eksklusifnya. Caranya gampang banget. Seperti yang udah Salsa jelaskan tadi di awal bahwa Indodax Room itu memberikan kalian kesempatan untuk bertanya langsung nih dengan narasumbernya. Jadi kalian sudah bisa mulai menyusun pertanyaannya karena kolom Q&A sudah dibuka dan kalian bisa menyusun pertanyaannya dengan format nama, username Instagram, kota asal, pertanyaannya. Gitu ya teman-teman. Sebagai contoh, Salsa, @salsa, Jakarta, pertanyaannya. Misalnya Salsa mau nanya apa itu Bitcoin, berarti pertanyaannya langsung disampaikan aja, langsung dituliskan aja ya teman-teman. Karena nanti di penghujung acara kalian berkesempatan buat memenangkan merchandise eksklusifnya nih, oke? Jadi langsung aja nih ditanya-tanya Kak Steven-nya nih, karena kan kita sebentar lagi bakal ngobrol nih seputar trading yang pastinya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk ngobrol, kita langsung masuk ke sesi curhat kali ya, sesi curhat mengenai trading ala Indodax nih Kak. Oke,
Sebelumnya nih di awal tuh sebenarnya aku pengen tanya dulu nih Kak. Kak Steven ini kan sebagai trader Indodax nih ya. Iya. Nah, Kak Steven sendiri tuh bagaimana sih awal mengenal kripto? Mungkin bisa diceritain nih ke Awal teman-teman. mengenal kripto itu waktu itu masih zaman kuliah sih. Eh, Kebetulan kuliah saya tuh di luar dan awalnya tuh dari temen juga gitu. Jadi temen nawarin dulu tentang Bitcoin gitu. Mau beli nggak nih Bitcoin gitu? Harganya cuma $300. Ini pasti untuk kedepannya pasti naik nih harganya gitu kan. Pada saat itu antara percaya nggak percaya sih sebenarnya. Takut juga karena kan biasanya kan ada kayak scamming kayak gitu seperti itu kan. Saya juga nggak beli juga. Setelah saya balik ke Indonesia, saya baca tentang kripto Bitcoin dan blockchain tersebut, harganya tuh langsung naik sekitar 200 juta pada saat itu. Makanya wah kenapa saya nggak beli pada saat itu kan. Wow. Nah terus kebetulan juga saya dapat tawaran kerjaan di Indodax sendiri. Sebelumnya itu namanya bitcoin.co.id. Di tahun 2018 lah saya gabung di Indodax sebagai konsultan pada saat itu. Dan saya belajar banyak tentang mengenai kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya seperti itu di Indodax. Setelah itu saya juga ikut kecemplung masuk trading juga pada saat itu. Tapi itu karena saya juga belajar dari kesalahan juga sih sebenarnya. Barulah di situ aku ada kesempatan untuk gabung ditawarkan masuk di bagian trading gitu seperti itu. Karena ini divisi baru sih seperti itu kan. Nah aku belajar dari situ, aku belajar dari senior aku di divisi aku kerja sekarang tentang membaca analisis tentang trading tersebut. Oke, wah kalau boleh tahu nih masa kuliahnya tuh di tahun berapa tuh Kak? Karena $300 ya, berarti Iya, Bitcoin $300. masih harga $300 tuh di tahun berapa tuh? Itu di tahun 2015 waktu itu. Wow, 2015 nih teman-teman. Jadi Kak Steven sendiri nih ibaratnya udah mengenal gitu ya, sudah mengenal dunia blockchain, Bitcoin itu dari 2015 ya Kak ya? 2015. Wow, menarik banget nih teman-teman. Ternyata memang sudah cukup lama ya tentang waktunya dengan sekarang. Nah, kalau bicara tentang trading nih, tadi kan berarti setelah mengenal pada saat kuliah, akhirnya bekerja di Indodax dan mau nggak mau terjun dan akhirnya belajar banyak tentang trading tuh, kira-kira ada nggak sih tips nih buat para member Indodax, para penonton kita nih yang pastinya khususnya juga para member, para pemula nih ya, untuk melakukan trading. Kira-kira tipsnya tuh apa sih untuk trading kripto? Tips-tipsnya tuh pertama itu awal pemula jadi trader itu kita harus mengenali tentang resikonya ya, resiko untuk tradingnya dan resiko terhadap kripto tersebut, karena kripto ini harganya volatilnya fluktuatif ya, terutama Bitcoin ya, karena naik turunnya itu cepat seperti itu. Dan kedua itu menentukan time frame-nya, di mana time frame itu ada 3. Di sana ada short term, middle term, dan long term. Jadi kita bisa pilih kita mau main di mana gitu, mau trading di mana, apakah di short term kah, atau di mid term, atau di long term seperti itu. Nah, yang cocok untuk ketiganya itu Bitcoin yang paling cocok, karena yang saya lihat karena Bitcoin itu harganya volatilnya fluktuatif. Kita bisa main di mingguan, bisa main juga di bulanan, atau bisa Bahkan juga long sebagai term holder ya. ya. Wow. Seperti itu. Oke, wah jadi tetap yang utama itu pahami resikonya untuk terjun dan trading aset kripto yang Benar. pastinya ya Kak ya. Nah gimana sih kalau bicara resiko nih, berarti kan kita lebih concern ke keamanan ya. Keamanan. Gitu. Nah gimana sih melakukan trading yang aman menurut Kak Steven? Trading yang aman itu kita harus nggak boleh greedy ya, nggak boleh takut juga untuk masuk di dalam trader ini, karena kita biasanya kesalahan itu kan kalau kita mau mengetahui dengan menjadi trader itu kan kita dimulai dari kesalahan juga kan dari awal. Kita ibaratnya lose dulu dalam trading, baru nanti kita belajar kok di mana kesalahan kita gitu. Apakah kesalahan kita di penempatan pembelian kita di kripto tersebut, atau apa kita salah analisis kripto tersebut seperti itu. Oke, jadi memang
Terkhusus para trader pemula nih, para pemula tuh memang mau nggak mau harus melewati stepnya ya, belajar. Dan nggak mungkin belajar tuh kayak mulus gitu lah teman-teman. Pasti ada gagalnya, ada belajar laginya, dan mencoba hal lainnya yang lebih akurat gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira kesalahan apa sih yang sering dilakukan trader jika melakukan trading nih Kak? Kesalahannya itu yang tadi balik lagi, kesalahan itu biasanya tuh trader pemula tuh egonya lebih besar ya. Jadi kalau dia belum mengerti tentang, belum membaca kondisi pergerakan kripto, dia udah mau masuk dengan nilai amount yang besar seperti itu. Nah, mereka pembelian juga pas harga tinggi dan tiba-tiba market crash Bitcoinnya, mereka panic selling namanya. Maksudnya panik karena harganya selalu menurun. Makanya di situ kesalahan dari para trader pemula sih seperti itu. Wow, setuju sih, aku sih setuju. Berarti bisa dibilang sebenarnya kebanyakan masalah dari trader pemula tuh FOMO nggak sih Kak? Benar. Ya, jadi karena kayak wah keikutan nih, jadi kayak pengen ikutan dan nggak mau ketinggalan beli, padahal itu di saat yang kurang tepat sehingga malah berakibatnya kegagalan ya. Benar. Wow, keren banget ya teman-teman. Kita makin seru nih ngomongin trading. Dari tadi udah ngebahas kesalahan, tipsnya, dan yang pasti cara mencari cara-cara untuk trading yang aman tuh seperti apa. Nah, kita lanjut ngobrolnya. Sebagai informasi nih, yang tadi kan juga udah sempat disinggung nih sama Kak Steven bahwa Bitcoin sangat volatile ya. Nah, apa saja sih yang menentukan harga kripto naik dan turun, dan sebagai trader nih kita nih ya, teman-teman di rumah dan Kak Steven sendiri, biasanya itu trading di mana sih? Tentu saja karena saya bergabung di Indodax, saya lebih ke Indodax, tapi nggak menutup kemungkinan saya juga main di luar dari Indodax gitu, karena kan saya juga mengambil membeli melihat dari selisih harga antara Indodax dan exchange lain seperti itu. Biasanya kita selain trading itu, kita juga bisa mengambil keuntungan dari perbedaan antara exchange Indodax dan exchange di luar dari Indodax seperti itu. Oke, jadi ditentukannya itu tetap harus ada pembandingnya ya Kak ya, dengan exchange lainnya. Oke, nah kira-kira untuk analisis dalam menentukan posisi beli atau jual, Kak Steven tuh lebih sering menggunakan analisis apa nih? Pasti kan teman-teman juga buat para trader pemula ini sedang belajar nih mencari-cari analisis yang paling tepat, dan bagaimana sih cara membaca analisis yang Kak Steven pilih? Oke, karena saya juga trader juga belum begitu kayak lama banget, tapi saya udah belajar dari analisis itu. Saya memakai analisis namanya dollar cost average sama scalping dan juga averaging seperti itu. Kalau dollar cost average contohnya seperti kita itu kayak ibaratnya kita membeli Bitcoin itu menyicil gitu. Even Bitcoin itu nilai harganya naik atau turun seperti itu. Nah, nanti setelah kita menyicil pembelian Bitcoin tersebut, kita kalau misalnya harga Bitcoin itu naik tinggal kita jual. Nah, kalau scalping itu yang saya bilang tadi, untuk scalping kalau di Bitcoin itu ya kita bisa kita bisa trading di short term atau di middle term. Jadi kita bisa mendapat keuntungan tapi tidak begitu banyak kalau di scalping ya. Biasanya keuntungan itu bisa 3-4% seperti itu. Dan juga kalau di averaging itu biasanya tuh saya membuat limit sih, tapi dengan harga yang berbeda. Jadi saya sudah mematokkan harga untuk beli dan jualnya seperti itu, supaya keuntungannya itu bisa dikalkulasi antara beli dan jual seperti itu. Wow, keren banget ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan nih ada 3 hal nih berdasarkan analisis yang sering Kak Steven gunakan nih ya. Jadi ada dollar cost averaging, ada scalping, dan juga yang terakhir yang pastinya memasang beberapa stop limit ya, limit ordernya. Wah, gitu teman-teman. Harus dicatat nih, penting karena buat kalian yang pastinya terutama para trader pemula nih buat menentukan analisis dari bermain atau trading aset kripto. Nah, oke, bicara tentang masih seputar trading yang pasti, boleh dong mungkin Kak Steven bisa kasih ke teman-teman di rumah 3 ide brilian trading ala Indodax
yang bisa Mas berikan buat teman-teman Oke, semua? kalau dari saya sih, saya lebih ke averaging yang saya bilang tadi. Saya memasang order limit dan order jual bersamaan. Eh, Mungkin dari 3 limit atau 4 limit, tapi dengan harga yang tidak jauh dari order limit pertama seperti itu. Kalau misalnya kalau averaging itu yang saya kalau misalnya dapat di limit pertama itu tinggal saya pasang harga jual di limit kedua seperti itu. Jadi dikalkulasiin, jadi kita mendapat keuntungan dari situ sih seperti itu. Nah kalau yang dari dollar cost averaging itu saya lebih sebagai holder sih di Bitcoin. Jadi saya membeli Bitcoin itu menyicil supaya nanti suatu saat kalau harganya Bitcoin itu naik tinggal saya jual seperti itu. Oke, wow menarik banget nih teman-teman. Kita masih ngobrol seputar trading yang pastinya sama Kak Steven nih ya. Nah, bicara trading pasti nggak jauh-jauh dari apa coba? Dari Bitcoin nih Kak. Ya, nah Bitcoin ini kan diisukan sekarang memasuki winter nih ya Kak. Nah, langkah-langkah apa sih sebenarnya yang bisa kita nih semua nih para member yang pastinya para trader di luar sana yang bisa dilakukan nih menghadapi ini semua? Sebenarnya kalau dibilang mau masuk winter sih sebenarnya udah winter sih sebenarnya. Karena harga Bitcoin sekarang tuh sangat jauh ya dengan tahun 2020 atau 2019 pada saat itu. Harga sekarang tuh karena sekarang udah winter ya saya kasih tahu lagi, lebih baik kalau misalnya teman-teman mempunyai aset Bitcoin, mendingan ditahan dulu sampai harga Bitcoin itu bakal naik lagi. Untuk mungkin kemungkinan di tahun ini Bitcoin kalau saya lihat itu seperti di tahun 2018 sampai 2019 seperti itu bakal ada kenaikan lagi nanti seperti itu. Sebenarnya saat ini tuh saat yang tepat atau baik nggak sih untuk membeli Bitcoin sih Kak? Saat tepat untuk tentunya ya. Wow, tuh teman-teman dapat insight dari Kak Steven kalau saat-saat yang diisukan winter ini nih ada saat yang tepat untuk kamu sudah mulai membeli Bitcoin nih ya. Benar. Oke, nah masih kita lanjut bincang-bincangnya nih. Sebagai trader nih Kak Steven, biasanya Kak Steven tuh trading di mana sih Kak? Saya lebih seringnya di Indodax gitu kan, karena di Indodax itu ibaratnya Indodax ini rumah saya sebagai trading ya, dan saya bekerja di Indodax dan mendapatkan cuan juga di trading di Indodax. Wow, keren banget. Jadi exchanges pertamanya tetap Indodax ya Kak ya. Wow. Oke, kita udah ngobrolnya lumayan banyak yang pastinya seputar trading ala Indodax nih. Keren banget. Makasih loh jawabannya ya Kak. Semoga teman-teman juga jadi bisa tercerahkan, yang pasti jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya sudah pro jadi kayak semakin pro yang pastinya ya. Oke, nah luar biasa banget ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini. Semoga juga dengan bincang-bincang malam hari ini membuat kalian jadi semakin profit lah ya. Amin. Amin. Oke, nah sebelum selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Buat teman-teman yang udah menyusun pertanyaan ya dari tadi, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber langsung nih. Pertanyaannya dari kalian semua. Oke. Nah, sebelum itu Salsa mau ingetin lagi masih dibuka kolom Q&A-nya buat kamu yang ingin bertanya seputar tema pada malam hari ini, trading ala Indodax. Kalian bisa langsung tanyakan di kolom Q&A-nya karena kolom Q&A sudah dibuka, yang pastinya kalian bisa menanyakan dengan format nama, username Instagram, kota asal, pertanyaan gitu ya teman-teman. Kolom Q&A masih dibuka, jadi kalian masih bisa bertanya. Selagi itu kita langsung masuk aja yuk ke sesi tanya jawabnya. Udah siap ya Kak? Oke, siap dong. Kita jawab pertanyaan dari teman-teman nih yang mungkin masih penasaran dan masih belum puas nih sama bincang-bincang kita pada malam hari ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Binsar di Bandung. Jadi Binsar bertanya, apakah satu Bitcoin bisa menjadi tidak berharga di masa yang akan datang, dan untuk kriteria koin yang akan menjadi koin berharga di masa yang akan mendatang? Oke. Udah. Itu tergantung demand supply-nya sih sebenarnya. Kalau supply-nya banyak,
demand-nya sedikit, mungkin harga Bitcoin itu bakal turun dan tidak ada harganya seperti itu. Tapi kalau untuk saat-saat ke depan 20 tahun atau 30 tahun atau ke depannya lagi itu kita belum tahu juga. Mungkin demand-nya banyak tapi supply-nya semakin sedikit nantinya gitu. Karena kan Bitcoin ini udah mulai tercapai sekitar 21 juta Bitcoin seperti itu. Oke, berarti memang depends on supply, demand and supply-nya nih. Oke, semoga terjawab ya Kak Binsar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ilham di Depok. Kelebihan trading di Indodax dibanding toko sebelah apa ya Kak? Lalu bagaimana cara menghasilkan cuannya ketika seperti ini? Semoga dijawab. Terima kasih. Kelebihannya kalau di Indodax dan kompetitor lainnya itu, di Indodax kalau menurut saya tuh lebih aman dengan keamanan security-nya, dan yang kedua itu untuk jual belinya juga kompetitif ya, harga fee-nya seperti itu kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan yang ketiga itu Indodax kan sudah terregistrasi mempunyai license Babekti dan ISO security ISO seperti itu. Oke, wah memang betul nih. Jadi selain harganya yang bersaing, dan yang pastinya Indodax itu juga sudah aman dan diawasi di bawah oleh Bapepti ya, iya. Kak. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga dari Iyas di Jakarta. Menurut Kak Steven, apakah koin meme seperti Doge atau Shiba Inu dapat menjadi koin yang menjanjikan atau koin yang ada masanya, kayak cuman viral sementara? Silakan Kak. Kalau saya lihat untuk Doge ya, kalau Doge itu ya bisa juga bakal seperti kayak Bitcoin, tapi kan itu tergantung dari layer di belakangnya gitu. Kalau saya lihat kalau Doge ini memang untuk sebagai koin-koin meme ya kalau dibilang, apalagi sebelumnya Elon Musk itu membuat berita tentang Doge dan harganya langsung naik seperti itu sih. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan ya sebenarnya si Doge ini untuk menjadi seperti future Bitcoin gitu ya Kak ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Iyas di Jakarta. Kita lanjut lagi karena pertanyaan terus berdatangan dari kalian. Kalian masih bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom Q&A ya teman-teman. Nanti akan tim Indodax saring dan kita akan langsung tanyakan kepada narasumber beberapa pertanyaan dari kalian yang beruntung. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mahadir di Medan. Gimana teman-teman yang baru mengenal kripto berharap tidak FOMO dan terus belajar tentang trading tetapi tetap konsisten? Nah, gimana caranya nih Kak biar nggak FOMO dan terus belajar tentang trading? Nah, yang tadi saya bilang, kita harus mengetahui dulu sebelum kita trade untuk masuk dalam trading ya. Yang tadi yang resikonya, terus yang kedua itu kita mau bikin time frame-nya juga gitu. Kita mau ke arah mana? Maksudnya mau ke arah long term kah, atau ke arah short term kah, atau ke arah di middle term kah, seperti itu. Dan yang ketiga itu psikologi si tradernya gitu. Yang kalau yang dilihat, yang saya lihat tuh kalau trader pemula itu biasanya tuh yang lebih panas ya kalau tradingnya. Dia tidak melihat atau research dulu tentang kripto, apa itu kripto, siapa di balik project kripto tersebut, apakah dia volume tradingnya bagus di CoinMarketCap, karena kita bisa melihat project kripto itu di CoinMarketCap juga, apakah banyak yang mentradingkan koin tersebut di CoinMarketCap apa tidak, seperti itu. Oke, wah setuju banget nih. Pokoknya siapapun kamu maupun kamu Gen Z, millennials, ataupun pokoknya siapapun yang memang baru terjun ke dunia trading nih ya, yang pasti yang pertama itu harus resikonya ya dipahami dulu, dan kamu juga harus pilih mau short term atau long term nih main kriptonya atau trading aset kriptonya. Dan yang terakhir tadi yang paling penting psikologinya harus ready ya teman-teman. Jangan sampai psikologinya juga sebenarnya masih terguncang tapi udah langsung mau terjun nih. Sebenarnya bahaya juga ya kayak gitu ya Kak. Oke.
Kita lanjut nih, wah menarik banget pertanyaan kalian, bagus-bagus banget. Thank you buat teman-teman yang udah menyampaikan pertanyaannya. Kita masih akan lanjut nih ngobrol-ngobrol sama Kak Steven nih. Kita lanjut ke pertanyaan dari Abigail di Bekasi. Kak, saya trader newbie, baru kali ini join di Indodax Room. Kira-kira kesalahan apa yang harus dihindari saat melakukan trading? Wah, sepertinya Kak Abigail juga agak ketinggalan nih tadi. Mungkin boleh dijelasin sedikit lagi nih Kak, gimana apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari saat melakukan trading? Yang harus dilakukan itu ya, kalau belum dengar tadi yang saya bilang, kita research dulu si project yang kita masuk, dan kita lihat juga volume tradingnya di exchange di Indodax, apakah dalam waktu 24 jam itu volume tradingnya ada pergerakan naik turun, atau dia cuman hanya stagnat seperti itu aja gitu. Kalau misalnya dia cuman pergerakannya dalam 24 jam pergerakannya tidak melebihi dari berapa sekitar menurut saya sekitar 15-20%, berarti itu kripto tersebut masih dalam cuannya tidak agak sedikit tidak menguntungkan sih sebenarnya, seperti itu. Oke, nah berarti memang penting banget nih yang buat kamu para trader pemula tuh untuk meriset ya, untuk melihat proyek dari koin itu sendiri, dari white papernya mungkin bisa ya kayak bisa dibaca, diteliti, dipelajari kira-kira arah koin ini tuh mau kemana. Dan yang pasti jangan lupa do your own research ya nggak Kak? Itu penting banget nih buat kamu para trader pemula. Thank you Abigail, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya, datang dari Ferdi di Medan. Wow, beda pulau nih kita. Pertanyaannya, Ferdi bertanya, selamat malam. Bagaimana komposisi portofolio Kak Steven baik dari komposisi jenis kripto, komposisi antara investment dan trading, dan komposisi persen risk kedua hal tersebut? Ini pertanyaan bagus sih ya. Komposisinya itu langsung dijawab Kak. Kalau lihat dari komposisinya itu yang ya dari keseluruhan yang tadi siapa tadi namanya? Namanya Kak Ferdi. Kak Ferdi itu ya dilihat dari pergerakan volume tradingnya ya. Contohnya kayak Bitcoin, Ethereum dan lain-lainnya itu yang top 10 lah, udah bilang itu komposisinya tuh ada di ketiga komposisi tersebut gitu loh. Oke. Wow, semoga terjawab ya Kak Ferdi di Medan ya. Pertanyaannya bagus, keren banget. Kita masih lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Irfan di Binjai. Halo Kak, mau tanya dong, apakah keputusan FED bisa mempengaruhi harga kripto atau hanya untuk sementara? Menurut pendapat pribadi Kakak, kapan bull run selanjutnya berlangsung? Silakan Kak. Bull run? Selanjutnya, kapan bull run selanjutnya akan berlangsung? Oh, bull run maksudnya. Oke. Bull run itu ya balik lagi, kalau saya menarik di tahun 2018-2019 kripto itu sempat namanya bearish ya, maksudnya harganya jatuh gitu ya, sekitar 40-80 jutaan. Nah di tahun 2000 udah masuk di setelah winter di tahun 2019 itu pergerakan si Bitcoin itu naik sangat cepat ya. Kalau saya lihat itu tahun ini dan dua tahun ke belakang itu ya hampir-hampir sama seperti itu. Bakal bull run-nya itu di tahun-tahun 2000 mungkin 2003 2024 seperti itu. Oke, wah semakin menarik nih teman-teman, kalau pertanyaan dari kalian tuh mendetail banget nih sampai kita akhirnya mengetahui banyak hal yang tadinya nggak dibahas nih di topik awal nih yang pastinya ya. Kita masih lanjut, tenang aja, pertanyaan kalian masih akan Salsa bacakan untuk Kak Steven pada malam hari ini. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Avan di Surabaya. Beliau bertanya, untuk para trader pemula bagaimana Kak caranya untuk menyiapkan mental dan psikis jika akan melakukan entry agar para pemula tidak FOMO dalam mengambil keputusan dalam hal trading kripto selain dari sistem teknikal dan fundamentalnya. Analisis maksudnya kali ya. Boleh Kak langsung dijawab? Oke. Itu balik lagi ke masing-masing trader ya. Kalau saya awalnya itu saya tidak mendengar
apa omongan dari orang-orang gitu ya, misalnya kayak kripto ini bagus nih gitu kan, saya nggak ngeliat dari situ juga. Dan saya juga kalau untuk kayak fundamental berita-berita gitu, saya juga kurang percaya, karena bukan kurang percaya sih, maksudnya sekitar 5% lah untuk news kayak fundamental berita tersebut. Saya lebih ke apa yang saya pelajarinya aja dulu, pelajari seperti itu. Misalnya saya lihat dari pergerakan candlestick, analisis candlesticknya gitu loh, seperti itu. Oke, jadi memang tetap ya do your own research-nya teman-teman. Dan yang pasti kalian juga sebenarnya bisa mendapatkan informasi dari website edukasinya Indodax nih. Kalian bisa kunjungi aja langsung indodax.academy, karena di situ kalian juga bisa belajar nih yang pastinya untuk para trader pemula mengenai istilah-istilah dalam kripto, dan yang pastinya kiat-kiat maupun tutorial dalam berbagai hal dalam menjalani trading aset kripto. Apalagi kan sekarang di Indodax juga selalu ada market signal ya. Betul, market signal yang ada setiap Senin loh teman-teman. Jadi udah sebenarnya udah lengkap banget nih, paket lengkap. Kalian tinggal langsung kunjungi aja di indodax.academy. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sera di Bekasi. Saya generasi sandwich, baru kali ini join Indodax Room. Bagaimana cara memahami trading Bitcoin? Boleh Kak, mungkin dijawab. Memahami trading Bitcoin itu ya awalnya sih ya kita lihat dari projectnya Bitcoin itu ya, karena di belakangnya itu ada seperti projectnya di layar itu ada blockchain ya, dimana blockchain itu sistemnya sangat transparan, yang dimana kita memegang data masing-masing, ibaratnya seperti itu. Dan biarpun kita terkoneksi dengan sistem tersebut, tapi kita masih bisa menjaga privasi kita masing-masing gitu. Jadi mereka hanya bisa ngelihat codingan blockchain tersebut, seperti itu. Oke, wow, menarik banget nih. Semoga terjawab ya Kak Sera. Kita masih lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya dari Agus Rozi di Lombok Utara. Malam Kak, boleh tahu Kak situs untuk mengetahui berita resmi fundamental terkait pergerakan harga historis aset kripto? Terima kasih. Oke, kalau di Indonesia itu ada yang namanya Koinvestasi ya. Kalau di luar ada juga namanya Cointelegraph. Itu bisa research atau membaca di kedua news tersebut sih, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Agus dan bisa langsung kunjungi websitenya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Wardoyo di Jakarta. Bagi Mas Steven, lebih baik berita fundamental atau analisis teknikal yang membuat Kak Steven membeli sebuah koin? Saya lebih ke technical analysis sih. Technical analysis daripada fundamental, karena fundamental itu yang saya lihat tuh kayak ibaratnya hanya gorengan-gorengan berita lah supaya harga si kripto itu bakal naik gitu. Nanti setelah berita itu sudah hilang, nah balik lagi kripto itu bakal turun lagi, seperti itu. Contohnya ya contohnya kayak Dogecoin, yang dimana Elon Musk kan membuat berita-berita untuk menaikkan si Doge tersebut, karena memang Elon Musk ini mau mendapatkan keuntungan dari berita itu gitu, seperti itu. Oke, jadi memang kalau nggak memilah-milah beritanya juga, nggak mencerna dengan baik, sebenarnya bisa bahaya juga ya ikut-ikutan berita yang sedang viral gitu ya Kak ya. Nah, oke, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Ricky di Semarang. Halo Kak, saya trader newbie. Wah, kayak penonton kita pada malam hari ini banyak trader pemula nih Kak. Mau tanya, seefektif apa kita beli beberapa koin ketimbang kita fokus untuk satu koin? Terima kasih. Kalau saya kasih masukan ya, untuk trader pemula itu kalau bisa jangan beli banyak koin, karena kalau kita untuk trader pemula untuk beli banyak koin itu kemungkinan kita tidak bisa menjaga pembelian kita untuk dijual lagi gitu. Contohnya misalnya kayak saya gitu, pemula, tapi saya nggak tahu gitu project kripto ini mau arah kemana gitu, dan saya juga nggak bisa juga untuk membaca analisis, karena
saya menebar beberapa koin. Kalau bagi saya tuh kasih masukan untuk trader pemula tuh mendingan cukup 1-2 koin aja dulu seperti itu. Kalau misalnya 1-2 koin itu sudah mendapat keuntungan, boleh ditambah lagi. Itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih, Kak. Oke. Jadi saran dari Kak Steven tuh ya lebih baik jangan langsung banyak ya Kak ya. Mungkin antara 1 atau 2 koin dan kalian fokus dulu di situ. Oke, semoga terjawab Kak Riki. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Herawan di Bandung. Berapa presentasi profit dan cut loss yang sebaiknya dipakai trader agar tidak terjebak greed dan tidak loss banyak? Kalau untuk winter sekali ini untuk target profit ya, kalau saya tuh lebih ke 3-6% ya. Tapi kalau untuk loss itu kemungkinan saya tuh nggak boleh lebih dari sekitar 0, berapa persen gitu kalau saya ya, maksudnya di posisi saya seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu tuh ya. Jadi memang harus diatur juga ya. Jangan sampai kita melewati batas-batas yang udah kita bikin, gitu yang udah kita tentukan sebagai trader yang pastinya nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kuro di Malang. Bagaimana cara membedakan koin pump KW sama natural? Oh, naik natural. Oh, oke. Bagaimana cara membedakan koin pump KW dan yang natural nih, Om Steve katanya gitu. Kalau pump itu kalau saya lihat, saya belum lihat ada koin yang bisa ngepump gitu ya. Biasanya tuh di pump itu karena nis aja sih sebenarnya, bukan karena di pump gara-gara di belakang itu ada yang mengendalikan, seperti itu sih sebenarnya. Oke. Semakin menarik, semakin malam pertanyaan kalian nih. Wah, masih banyak yang bertanya. Tenang aja, kita masih ada di sesi Q&A. Dan untuk kalian yang mau bertanya, masih Salsa kasih kesempatan untuk komen di kolom Q&A dengan format nama, username Instagram, kota asal, pertanyaannya ya teman-teman. Karena kapan lagi kan kalian bisa nonton mini talk show dan langsung bertanya kepada narasumbernya nih. Masih lanjut nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Banyak banget nih entusiasnya, semangatnya tuh ekstra banget nih malam hari ini nih. Kita lanjut dari Rizky di Surabaya. Gimana money management yang baik untuk entry lebih dari 1 aset? Silakan Kak. Bisa diulangi lagi Kak? Bagaimana money management yang baik untuk entry lebih dari 1 aset? Bagaimana manajemen lebih money management untuk 1 aset itu ya? Iya. Kalau kayak gitu ya tadi saya bilang, kalau kayak gitu ya mendingan kita fokus dulu di 1 koin tersebut. Kita pelajari dulu keuntungan kita atau ruginya kita. Kalau misalnya kita sudah mempelajari 1 koin tersebut, kita sudah mendapatkan profit, mendingan kita selalu stay di koin tersebut gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya saran dari Kak Steven nih untuk Kak Rizky memang lebih aman untuk fokus di 1 koin ya. Dan ditentukan money management yang paling baik yang tentunya juga. Oke, kita lanjut ke Gofur Bagus di Jombang. Assalamualaikum, selamat malam. Menurut pengalaman Kak Steven, lebih cuan mana, trader kripto atau holder kripto? Terima kasih. Lebih cuannya ya trader kripto ya, karena trader kripto kita bisa menjadi holder, bisa juga menjadi short term juga gitu, misalnya mendapat keuntungan yang kecil tapi sering gitu kan. Kalau misalnya short term kita jadi bisa main mingguan atau bulanan seperti itu. Oke, jadi sebenarnya lebih mendapatkan keuntungan yang trader kripto ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, masih ada dari Yanda di Kota Padang. Kalau sekarang masih aman nggak kita hold Terra Luna Classic, Pak? Untuk Silakan. Terra Luna Classic itu menurut saya
bisa juga di hold, tapi nggak menutup kemungkinan juga kayak apa namanya, karena Luna itu kan apa namanya ada sebuah kasus ya waktu itu ya, si apa namanya si CEO-nya itu meinikan Luna, proyek Luna tersebut merugikan para investor gitu, para trader gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan juga, mendingan kalau misalnya kalau saya tuh mendingan kalau misalnya proyek Terra Luna ini kurang gitu bagus, mendingan pindah alih lebih ke Bitcoin sih sebenarnya. Oke, nah sebenarnya memang setelah diamati itu yang paling penting sebenarnya do your own research nih teman-teman, karena Luna sendiri ini tuh benar-benar harus kalian pahami dulu, kalian pelajari lebih dalam kira-kira apakah keputusan yang paling tepat nih untuk dipertahankan, di hold ataukah memang tidak gitu ya. Jadi jangan lupa nih untuk selalu do your own research gitu. Nah lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Asni di Makassar. Kak, apa strategi yang kita lakukan jika terjadi inflasi drastis agar tidak terjadi ketakutan yang ekstrim? Silakan Kak. Oke. Kalau kayak itu kan tadi saya bilang ya jangan panik juga sih ya, apalagi kalau misalnya kayak Bitcoin itu kan nggak mungkin juga kayak seperti alternatif koin lainnya yang tiba-tiba udah nggak ada harganya gitu. Kalau kedepannya kan Bitcoin masih ibaratnya masih yang terdepan lah, dan kayak semacam Ethereum juga masih yang terdepan lah. Jadi ya jangan panik juga gitu. Kalau bisa ya kalau di hold atau kita membeli kembali gitu. Untuk kedepannya kalau harga Bitcoin itu bakal naik, kita bakal bisa ada keuntungan untuk menjual. Oke, jadi sebenarnya ya sebelum mungkin kita ketika menghadapi inflasi ini adanya panik tuh tidak dipungkiri ya, pasti setiap manusia bakal ngerasa kayak panik, tapi sebaiknya sebelum melangkah itu tenangkan dulu lah ya pikiran maupun hati, jangan sampai kita salah mengambil langkah ya Kak ya. Oke, wah menarik banget nih teman-teman nih pertanyaannya. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Erwin di Sidoarjo. Kapan metode transaksi OCO hadir di Indodax? Staking kripto di Indodax apakah bisa? Staking di Indodax sih untuk itu bisa sih, tapi saya belum tahu juga gitu kan kapan, tapi itu bakal dirilis sekali lagi atau tidak, apa dirilis dari Indodax apa enggak, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Kak Erwin di Sidoarjo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu nih, masih banyak nih teman-teman yang sangat antusias di Indodax Room volume ke-13 kali ini. Memang topik kita nih pada malam hari ini mendasar, tapi sebenarnya bisa dibahas secara mendalam nih yang pastinya. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Eko di Sidoarjo. Selamat malam Kak Steven. Mohon share dong Kak tips dan trik selama Kakak jadi trader kripto. Bagaimana nih jika beli saat tren bullish yang akhirnya kita telat sell, dan pada saat beli waktu bearish tapi harga makin ambles, agar kita tetap untung atau tidak banyak rugi. Oke. Tips and triknya nih Kak, silakan. Ya kalau bisa yang tadi saya bilang, saya memakai metode averaging ya. Kita bikin limit di harga jual dan juga kita bikin limit di harga beli. Jadi untuk belinya di harga murah di limit itu, nanti kita pasang lagi untuk jual di limit di harga tinggi, seperti itu. Oke, wah harus dicatat tuh ya tadi Kak Eko tuh, semoga itu bisa menjadi salah satu trik juga yang bisa dilakukan nih sama Kak Eko maupun para trader lainnya di rumah ya. Oke, kita masih lanjut, masih semangat ya Kak ya? Masih dong, karena biar menjawab semua pertanyaan keresahan para member maupun penonton yang sedang menonton menyaksikan Indodax Room kali ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sandi di Tangerang. Bagaimana pandangan Kakak mengenai Ethereum 2.0? Apakah bisa mengalahkan Bitcoin di masa yang mendatang Kak? Silahkan. Wow, menarik banget nih pertanyaannya. Untuk mengalahkan Bitcoin, tetap Bitcoin nomor 1 ya. Tapi yang kalau untuk Ethereum itu sebenarnya itu ibaratnya the second Bitcoinnya sih, antara Bitcoin dan Ethereum itu. Dan untuk Ethereum untuk menyaingi Bitcoin itu kemungkinan tidak bisa, kemungkinan besar
nggak bisa juga karena harga Bitcoin yang dilihat sekarang itu kan udah tinggi ya daripada harga Ethereum sekarang gitu. Oke, jadi ibarat untuk mendahului ke nomor satu nggak bisa ya, tapi mungkin selalu ada di bawahnya, selalu Iya, berdampingan nih selalu atas bawah berdampingan, nih. benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aris di Jakarta. Nanya lagi Kak, oke. Yang dimaksud volume di Indodax itu apakah volume bit saja, ask saja, atau total semua bit plus ask? Nah, itu yang volume trading itu yang jual dan beli sih, yang 24 jam itu. Yang kalau misalnya di dalam 24 jam itu ada pergerakan sekitar 15-20%, berarti itu kripto tersebut benar-benar ada yang mentradingkan gitu, ada perdagangan jual belinya seperti itu. Oke, jadi tergantung dari marketnya dalam waktu 24 jam ya Kak ya. Wow, semoga terjawab ya Kak Aris. Semoga kalian dari tadi yang pun tidak menanya, semoga tetap menjadi terupdate nih yang pastinya ya mengenai seputar trading aset kripto. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sandi di Tangerang. Adakah sumber-sumber tempat belajar yang direkomendasi untuk para pemula ya Kak? Oke, silakan Kak Steven. Untuk sumber-sumbernya kalau dari otodidak banyak sih kalau mau research gitu ya. Untuk kayak semacam ada namanya Nisco Investasi juga, dia juga mengajarkan tentang meriset tentang untuk tradingnya gitu, mengenai technical analysis juga, dan Indodax Academy juga seperti itu. Oke, nah aku bantuin infoin juga nih ya bahwa menjawab Kak Sandi nih sumber-sumber tempat belajar yang pastinya Indodax juga punya ya Kak. Benar. Jadi Indodax memiliki website edukasi di mana kalian bisa mengunjungi di indodax.academy, karena di situ kalian benar-benar bisa belajar dari segala hal seputar blockchain dan juga trading aset kripto. Kalian bisa memahami istilah-istilah kripto dalam bentuk tulisan maupun video. Pokoknya kalian bisa dapat semua di situ, dan di sana juga ada market sinyal, ada coin rating, dan masih banyak informasi lainnya. Jadi langsung aja untuk menjawab rekomendasi untuk para pemula yang pastinya yang paling tepat indodax.academy. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya dari Rizky di Surabaya. Gimana cara kerja koin atau token Hedge atau Bear di Indodax ya Kak? Silakan Kak. Cara kerjanya itu ya sama aja seperti kripto lainnya sih Kak. Seperti itu ya, untuk untuk kalau sebagai trader untuk jual belinya sama aja seperti kayak Bitcoin yang dan lain-lainnya seperti itu. Oke, jadi sama aja ya Kak ya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sandi. Wah, sepertinya Sandi ini masih penasaran nih untuk topik kita pada malam hari ini. Dari Sandi di Tangerang bertanya, bagaimana pandangan Kakak mengenai Web 3.0? Apakah bisa hype setelah Metaverse? Silakan Kak. Oke. Untuk Web 3.0 itu kalau saya bilang sih bisa-bisa aja ya. Seperti kayak Metaverse. Berarti balik lagi nanti kedepannya gimana gitu, kita harus balik lagi ke research lagi seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan, maybe ini akan menjadi pertanyaan the last one nih buat kamu yang beruntung nih. Kita akan langsung akan dijawab oleh Kak Steven. Kita langsung aja bacakan untuk pertanyaan terakhir dari Aris di Jakarta. Berapa outlook harga Bitcoin pada akhir 2022 ini? Silakan Kak. Outlooknya sih kalau dari saya itu ya bakal bearish itu karena ini winter ya. Itu bearish itu bakal di kisaran 100-an lah seperti itu. Di akhir 2022 ini? Iya. Wow. Karena winter ini kalau masih semakin panjang. Kalau yang ditarik lagi di 2 tahun ke belakang itu Bitcoin itu naiknya itu di 2020 ya sampai 2021 ya, naiknya tuh tinggi banget seperti itu. Makanya saya lihat tuh ya hampir sama di
di tahun 2018-2019 itu sih, Kak. Oke, berarti memang ternyata tidak dipungkiri winter season ini nyata ya Kak ya, dan memang sedang kita alami nih, dan memang berdampak ke semua aspek tentunya ya. Oke deh, wah. Jadi seperti itu ya teman-teman, wah cukup menarik juga nih, sangat menarik tentunya pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua seputar yang awalnya kita membahas trading ala Indodax, sampai kita membahas bagaimana mengenai Bitcoin ke depannya, mengenai Metaverse, Web 3.0, semuanya dibahas secara tuntas di Indodax Room volume 13 kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk yang sudah memberikan pertanyaan yang pastinya sudah mendetil banget, dan semoga jawaban dari Kak Steven membuat kalian tercerahkan dan kalian dan kalian puas akan jawabannya ya. Jadi mendapatkan informasi-informasi baru yang pastinya seputar trading ala Indodax itu sendiri. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kita sudah hampir di penghujung acara nih, Salsa mau ingetin lagi ya, setelah sesi tanya jawab ini akan diumumkan pemenang yang beruntung yang berhak memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax Room. Sebelumnya, Salsa mau ingetin buat kamu jangan lupa untuk join atau gabung ya ke grup Telegram officialnya Indodax di @indodaxroom. Jadi kalian langsung aja buka aplikasi Telegram kalian dan langsung cari username-nya di @indodaxroom. Karena apa? Dengan kalian join, siapa tahu kalian bisa mendapatkan tips and trick trading di sana, dan tentunya bisa diskusi dengan para member Indodax lainnya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan langsung masuk ke pengumuman siapa sih yang berhak ataupun berkesempatan memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Langsung aja kita baca ini, teman-teman udah pada siap belum ya? Udah pada siap belum? Yang ada di rumah, dimanapun kamu lagi nonton nih. Langsung aja Salsa bacain 5 pemenang terbaik dengan pertanyaan yang terbaik tentunya, yang mendapatkan hadiah merchandise eksklusif dari Indodax, di mana di dalamnya terdapat e-money limited edition, teman-teman. Oke, pemenangnya adalah selamat, congratulations kepada Ferdi dari Medan, Sera dari Bekasi, Avan dari Surabaya, Ilham dari Depok, dan Aris dari Jakarta. Congratulations buat 5 pemenang yang berhasil memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax Room. Nah, bagi para pemenang, mohon menunggu saja karena tim Indodax Room akan langsung menghubungi kalian melalui official Instagramnya @indodax dengan username yang telah kalian cantumkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi selamat telah memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Buat kamu yang belum menang namun mau memiliki merchandise-nya, tenang aja, kamu masih bisa tetap dapetin. Caranya gimana? Gampang banget caranya. Kamu tinggal mengunjungi official store-nya Indodax di Tokopedia, teman-teman. Kalian bisa langsung cari di sana dan mendapatkan merchandise-nya juga. Jangan lupa yang ada centang ungunya ya. Oke, demikianlah rangkaian acara Indodax Room pada malam hari ini. Kak Steven, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya, informasinya, pengetahuannya, sharing-sharing kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga jadi belajar banyak dan jadi tercerahkan, dan jadi mungkin yang tadinya belum tergerak atau ragu-ragu jadi sekarang jadi nggak ragu-ragu lagi nih buat memulai instrumen investasi yaitu trading aset kripto. Oke deh. Sekali lagi terima kasih juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, dan buat kalian juga terima kasih para penonton setianya Indodax yang telah hadir secara langsung yang disiarkan live melalui Zoom. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Dan buat teman-teman, kalian masih bisa menonton kembali acara Indodax Room volume 13 kali ini melalui website indodax.academy maupun melalui YouTube channelnya Indodax. Jadi jangan lupa terus follow akun sosial medianya Indodax agar kalian selalu terupdate, yang pastinya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dan terbaru seputar blockchain dan juga trading aset kripto. Oke, nah sebelum Salsa tutup nih, Salsa ada sedikit survei buat kalian semua. Jadi buat kamu yang nonton melalui Zoom saat ini, sebelum di close ya, kalian make sure untuk isi surveinya dulu. Di akhir acara nanti akan ada survei, jadi sebelum Zoomnya di close, jangan lupa diisi dulu ya surveinya teman-teman. Oke, akhir kata, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di Indodax Room
berikutnya. Salsa pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.